kali ini saya akan membahas seri belajar trading saham dengan menggunakan metode Ichimoku Kinko Hyo. Ini adalah suatu metode trading yang sudah sangat lama dengan menggunakan analisa. Channel on YouTube bersama saya Ryan Filbert. Terima kasih bagi teman-teman semua yang setia untuk menunggu vlog saya, dan ini saya selalu usaha untuk membuatnya secara update, dan sudah ada beberapa tambahan-tambahan lagi, dan seperti janji saya di tahun 2020 materi yang ada di dalam channel ini akan semakin beragam. Dan pada bagian ini di weekend ini saya akan kembali membahas mengenai trading ataupun yang disebut bagaimana berdagang di saham, stock market trading. Jadi pertanyaan yang masuk ini tidak mungkin saya bisa jawab dengan menjawabnya satu persatu, dan yang mudah saya bisa langsung jawab, tapi yang membutuhkan penjelasan saya tentunya harus membuat menjadi vlog. Nah, vlog kali ini adalah seri bagaimana kita belajar trading di luar dari yang sudah kita pernah bahas sebelumnya. Dan kalau ditanya apakah Ryan pada hari ini menggunakan metode yang dibahas pada saat ini, jawabannya adalah saya tidak lagi menggunakan. Tapi kalau tidak lagi digunakan, kenapa harus Ryan bagikan? Jawabannya adalah karena bisa jadi metode trading yang saya gunakan pada hari ini itu cocok bagi saya, tidak cocok bagi Anda. Dan pada hari ini mungkin Anda sedang sangat haus untuk bisa belajar berbagai macam metode trading dan investasi yang Anda belum tahu yang mana yang lebih bagus. Kehausan-kehausan ini biasanya orang bilang bahwa dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih expert. Sebenarnya pada prinsipnya itu tidak expert, tapi semakin Anda mengenal banyak dalam jangka waktu tertentu, tiba-tiba Anda menjadi terasa lebih ahli. Padahal belum tentu suatu metode trading yang ruwet itu menghasilkan keuntungan yang tinggi, dan belum tentu juga suatu metode trading yang sederhana menghasilkan keuntungan yang kalah dibandingkan metode trading yang ruwet. So, pada komen apapun, Ichimoku Kinko Hyo sudah sangat lama dengan menggunakan analisa teknikal. Seperti apa kita akan bahas secara lengkap. Tapi sebelum itu, bila Anda ingin bertanya dan bila Anda ingin mendapatkan suatu penjelasan dan juga mendapatkan update-update dari saya, sharing saya, silakan add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Sekali lagi di 0895 0708 0789. Dan please silakan juga untuk share kepada teman-teman Anda vlog dan channel saya, serta subscribe dan like, dan silahkan juga komen. Bila memang saya bisa jawab dengan singkat, saya juga pasti selalu menjawab semua pertanyaan teman-teman semua. Sebentar lagi kita akan bahas seri belajar trading saham dengan menggunakan Ichimoku Kinko Hyo. Oke, welcome back di RF Channel on YouTube. Terima kasih Anda masih bersama dengan saya, dan kita bagian kali ini kita akan belajar seri analisa trading dengan metode yang lain. Dimana kalau Anda mau bertanya apa yang digunakan pada saya hari ini adalah ada pada dua buku setidaknya. Satu, ada buku judulnya adalah Investasi Saham ala Swing Trader Dunia. Buku ini sudah dicetak ulang berkali-kali dari tahun 2014, dan kalau dihitung dari sebelum 2014, sebelum revisi, maka buku ini ada dari 2012 dan tidak pernah setiap tahun tidak naik cetak ulang. Dan yang kedua adalah buku Trading versus Investing. Nah, bila ada yang bertanya, Pak, saya merasa metode itu masih kurang bagi saya. Ada metode trading lain nggak yang mungkin bisa menjadi persepsi lain ataupun menjadi pandangan yang berbeda dan bisa menambah strategi saya? Oke, jadi hampir semua metode trading dengan menggunakan trading tools yang ada di indikator yang ada di seluruh charting software Anda. Bisa jadi kalau Anda hari ini belum tahu ada metode, ada charting software apa yang umum digunakan oleh profesional chartist di dunia. Yang pertama mungkin namanya adalah Ami Broker. Yang kedua mungkin namanya adalah Metastock. Yang ketiga mungkin yang secara lebih basic untuk orang-orang yang hanya melihat secara tidak day trading, ataupun dia bukan hectic trader yang scalper dan lain sebagainya, maka dia mungkin mengenal namanya lah Chart Nexus. Tapi kalau misalnya Anda transaksi forex, kemungkinan besar Anda akan mengenal namanya adalah MetaTrader. Nah, kalau misalnya ditanyakan adalah dari
semua indikator-indikator ini, apakah ada indikator yang berkesan bagi Ryan selama Ryan belajar teknikal 16 tahun. Jadi saya mulai dari usia 18 dan di bulan Januari ini usia saya 34 tahun, dan apa yang mau saya coba bagikan selama 16 tahun perjalanan saya mengenal dunia trading dan investment di Indonesia dan di dunia, maka ada banyak trading tools yang bisa saya sharing, dan salah satunya adalah Ichimoku Kinko-hyo. Apa itu Ichimoku Kinko-hyo? Mungkin kita akan mulai dengan sejarahnya terlebih dahulu. Ichimoku pertama kali diperkenalkan oleh Goichi Hosoda. Mohon maaf bagi orang Jepang yang lafal saya salah. Yang diperkenalkan pada tahun 1968, di mana metode Ichimoku ini adalah suatu metode yang berkesan dalam hidup saya, dalam belajar saya, karena Ichimoku ini bisa memberikan suatu clue sebelum hari ini terjadi. Dan tidak banyak loh yang metode trading yang bisa memberikan sesuatu gambaran ke depan sebelum hari ini terjadi. Ya, mungkin kalau ada teman-teman yang sudah pernah belajar dari buku saya yang lebih basic lagi, judulnya adalah Workbook Analisis Teknikal. Di situ saya perkenalkan Fibonacci. Bagi saya Fibonacci luar biasa. Kenapa? Karena sebelum hari ini saya bisa melihat angka. Tapi ada metode trading yang sebelum hari ini terjadi tidak bisa memberikan saya trigger apapun. Contohnya adalah Golden Cross dan Dead Cross. Golden Cross dan Dead Cross itu biasanya digunakan di moving average. Saya tahu buat teman-teman yang masih pemula, bila Anda mendengar kata-kata saya barusan tiba-tiba seperti membaca peta buta, maka jawabannya adalah sepertinya video ini masih terlalu tinggi. Satu-satunya cara adalah Anda ulang video ini beberapa kali sambil Anda mencari arti-arti yang sedang saya ceritakan. Misalnya moving average. Lalu bisa juga Anda tadi sudah dengar ada tiga buku yang saya ceritakan, yaitu adalah Investasi Saham ala Swing Trader Dunia, Trading versus Investing, dan juga Workbook Analisis Teknikal. Cari di toko buku ini masih ada dan selalu ada. Saya doakan buku ini selalu ada agar bisa mengedukasi masyarakat Indonesia, dan silakan baca dulu. Nah, saya lanjutkan lagi, kenapa berkesan bagi hidup saya mengenal suatu metode ketika saya belajar dulu adalah ya seperti Ichimoku ini. Karena sebelum terjadi dia sudah bisa memberikan sesuatu gambaran di dalam chartnya. Saya lanjutkan. Pertanyaannya adalah yang namanya analisis teknikal itu selalu berbicara mengenai angka. Angka berapa yang digunakan dalam membuat parameter ini? Nah, parameter yang digunakan ada 3 angka keramat di dunia yang digunakan pada Ichimoku. Namanya adalah angka 9, 26, dan 52. Di mana angka tersebut itu menjadi angka default karena digunakan menjadi suatu 9 jam perdagangan dalam sehari, 26 perdagangan dalam 1 bulan, dan 52 minggu setahun pada zaman dulu di Jepang. Karena ini Ichimoku datangnya dari Jepang. Nah, kalau ditanyakan, Ryan, setelah kita tahu 9, 26, 52 ini, kita akan menggunakan atau tidak? Kalau Anda bertransaksi di Bursa Efek Indonesia dan Anda mau lebih customize, maka saya gunakan angka 6, 20, dan 48 dalam membuat atau men-setup Ichimoku-nya. Kenapa? Karena 6 itu adalah menunjukkan 6 jam perdagangan di bursa, 20 itu adalah 20 hari dalam 1 bulan untuk perdagangan di bursa, dan 48 adalah 48 minggu efektif 1 tahun perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Jadi ini menjadi hal yang lebih sulit. Kenapa? Karena teknikal itu benar-benar menggunakan data statistik. Dan meskipun indikator yang kita gunakan sama antara saya dan Anda, dengan menggunakan parameter angka yang berbeda, maka akan menghasilkan keputusan yang bisa jadi berbeda. Dan ini akan sangat subjektif. Dan di ujung sana bisa jadi ada yang mengatakan si Ryan tolol. Kenapa? Jangan bisa pakai 6 dong. Kan ada pre-opening dan pre-closing. Itu kan akan dimulai 15 menit dan 30 menit. Tambahin dong jadi 7 jam. Nggak bisa lawan. Itu bisa saja sah. Gitu loh. Dan kita tidak bisa memperdebatkan itu. Tapi please, ketika saya membuat video-video yang lebih jelimet kayak gini, ini adalah ketika Anda mau belajar lebih jauh. Dan ini seperti mencari bela diri terbaik. Padahal nggak ada bela diri terbaik. Saya ini praktisi bela diri. Saya pertama kali belajar adalah capoeira. Setelah itu saya belajar martial art yang lain. Saya belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Setelah itu saya belajar lagi boxing. Setelah itu boxing Muay Thai. Itu kan banyak. Gitu loh. Yang mana yang bagus? Nggak ada. Dan tidak ada sesuatu yang selalu fit pada seseorang. Contohnya, bagi orang seperti saya,
Kalau saya pakai kaki, sebenarnya adalah karena saya adalah orang yang pendek menjadi orang yang tidak efektif menggunakan kaki. Nah, itu adalah suatu penilaian-penilaian yang sifatnya bisa diperdebatkan. Dan itu juga berlaku dalam Anda mencari yang tercocok dalam analisa teknikal sehingga bisa membuat Anda lebih baik dalam trading Anda. Masih saya lanjutkan. Pertanyaannya adalah, dari 3 angka, maka Ichimoku akan menghasilkan 5 garis ataupun grafik yang akan dipakai. Yang pertama disebut dengan Tenkan-sen. Bukan Shinkansen ya. Shinkansen itu kereta cepat di Jepang. Tenkan-sen. Dari mana dapatnya? Anda bisa lihat di layar. Highest high ditambah lowest low dibagi 2. Kijun-sen. Highest high, lowest low dibagi 2. Lalu juga ini bicara mengenai periodenya ya. Chikou span. Lalu ada Senkou span A, Senkou span B. Gak usah tahu detail perhitungan karena itulah yang dikerjakan oleh profesional charting software Anda. Dan ini tinggal Anda, yang penting yang harus Anda masukkan adalah 6, 20, dan 48-nya. Ataupun Anda menggunakan metode yang berlaku di internasional yang digunakan adalah 92652 sebagai defaultnya. Itu keputusan Anda. Tapi nggak perlu Anda tahu rumusnya sehingga Anda mau membuat grafiknya secara manual. Itu namanya Anda mau menjadi seorang profesional chartis yang bisa jadi Anda menjadi technical analyst, tidak pernah trading saham tapi cuma belajar charting. Buat apa? Kita kan mau cari uang kan? Bukan mau belajar memperdalam ilmu analisis teknikal sehingga mendapat gelar doktoral. Meskipun saya nggak tahu ada gelar doktoral dalam technical analysis, nggak tahu dah gitu ya. Nah, cara baca awal yang ingin saya ceritakan, inti dari Ichimoku bagi saya adalah awannya atau disebut dengan kumo. Nah, kumo itu dapat dari mana? Kumo atau awan dibentuk hanya dari 2 garis, di mana garis yang ada di atas disebut dengan up kumo dan di bawah disebut dengan down kumo. Nah, up kumo dan down kumo itu kalau dalam bahasa yang sebelumnya itu digunakan namanya Senkou span yang A dan Senkou span yang B. Nah, ini akan membentuk suatu awan. Nanti kita akan lihat itu disebut dengan kumo. Nah, garis disebut atas disebut dengan up dan di bawah disebut dengan down. Harga saham saat ini berada di atas awan, maka kondisinya uptrend. Sedangkan harga saham di bawah awan, maka kondisinya disebut dengan downtrend. Bila ada yang sudah belajar sebelumnya dengan yang namanya parabolik SAR, mungkin tiba-tiba itu kayak parabolik SAR. Betul juga. Awan yang di bawah harga adalah supportnya, sedangkan awan di atas harga adalah resistennya. Ini adalah 4 poin yang sangat penting ketika kita berbicara Ichimoku dan kita berbicara dengan awan ataupun kumonya. Harga ada di dalam awan disebut dengan fase sideways. Ini saja dulu. Tidak perlu yang bertele-tele ketika kita berbicara dengan Ichimoku. Karena lumayan dengan kita mengetahui kumo ini, maka kita mendapatkan target support dan target resist. Ketika awannya ada di bawah, secara otomatis kita mendapatkan kemungkinan koreksi yang terjadi. Sedangkan ketika awan ada di atas kita, maka kita mendapatkan target jual yang mungkin kita bisa pakai. Oke, nah ketika harga berada di dalam awan, maka itu adalah kondisi yang disebut dengan fase sideways atau belum bisa ditentukan arah di kemudian harinya. Nah, saya akan lanjutkan. Ini adalah gambarnya. Tidak perlu repot, tidak perlu setting panjang lebar tinggi. Gunakan platform charting software apapun pasti ada, termasuk TradingView kayaknya pasti ada juga karena ini sudah umum sekali. Dan gambarnya seperti yang ada di layar Anda sekarang. Jadi kita akan mendapatkan span A, span B. Ini terbalik karena dalam fase downtrend. Lalu Tenkan dan Kijun, di mana Tenkan dan Kijun itu nanti kalau saya mau ceritakan golden cross dari Tenkan terhadap Kijun itu maka disebut mengawali fase uptrend. Sedangkan dead cross antara Tenkan dan Kijun itu adalah mengawali fase downtrend. Sedangkan ketika kita punya awan ataupun kumo berada di bawah kita, seperti contoh di dalam kondisi HM Sampurna ini, maka ketika dia turun, maka areal disinilah yang disebut dengan areal sebagai supportnya. Dan apa yang harus kita lakukan ketika harga menuju support? Ya, kita bisa melakukan fase buy yang disebut dengan buy on support. Sedangkan kalau mau ambil posisi lebih cepat lagi, maka kita tidak memanfaatkan formasi dari
kumonya, tapi yang kita gunakan adalah formasi dari Tenkan dan Kijunnya. Ketika Tenkan melakukan Golden Cross, di mana Golden Cross itu adalah biasanya adalah yang speed Tenkan lebih cepat, dan Kijun ada di bawah, itu di atas di crossing, sehingga Tenkan mengubah fase menjadi uptrend, maka di situ menjadi buy point pertama yang disebut dengan early buy, bisa juga disebut dengan momentum trading buy, ataupun yang bisa disebut sebagai orang-orang yang mengawali fase sideway ataupun fase konsolidasi berpotensi untuk mengalami penguatan. Jadi apa yang ingin saya coba bagikan pada saat ini, kenapa yang namanya Kumo, yang namanya Ichimoku adalah suatu hal yang cukup istimewa, karena Ichimoku memiliki Kumo. Kumo itu adalah jarak antara dua ini, itulah adalah awannya, di mana awan pada di bawah mencirikan bahwa saham pada saat itu sedang uptrend. Dan ketika uptrend, apa yang mau kita cari adalah titik buy selanjutnya. Di mana titik buy selanjutnya adalah ketika harga saham ini kembali turun menyentuh Kumonya lagi, maka itu disebut dengan buy point, disebut dengan buy on support. Tapi kalau bagi orang yang mau mengambil early stage sebelum daripada Kumonya itu berada di bawah, maka dia akan memanfaatkan bukan Kumonya sebagai titik belinya, tapi dengan memanfaatkan Tenkan dan Kijun sebagai titik buy-nya. Lalu titik sell-nya di mana? Titik sell-nya adalah ketika Kumonya ada di atas. Contohnya Anda buy di sini. Lalu ketika dia menyentuh Kumonya, ini kan berarti kondisi resisten. Terlihat resisten, kenapa? Begitu naik, ini tidak kuat. Dia turun dan baru dia melakukan konsolidasi dan naik lagi. Ini disebut dengan breakout. Gitu loh. Jadi ini adalah kondisi untuk melihat support dan resisten. Sedangkan untuk buy, entry, dan exit dengan sudut pandang yang mau lebih awal, tidak memanfaatkan Kumonya, tapi adalah Tenkan dan Kijun. Kapan titik sell dari strategi Golden dan Dead Cross Tenkan dan Kijun? Jawabannya adalah bila Tenkan menembus ke bawah lagi dari Kijun. Sedangkan buy point-nya adalah ketika Tenkan crossing atau Golden Cross dari yang Kijun. Nah, agak bingung? Iya, salah sendiri. Kan minta untuk hal yang lebih ribet. Tentunya ini harus mulai terbiasa. Dan kalau Anda tidak terbiasa dan merasa bahwa technical trading metode ini lebih ruwet dan membuat Anda jadi bingung, jawabannya jangan khawatir. Ada banyak ribuan indikator yang bisa Anda gunakan. Dan kalau ini berarti tidak cocok bagi Anda, kenapa Anda nggak skip? Itu sah-sah saja. Anyway, ini sudah ada ringkasannya. Materi ini bisa Anda download di bawah untuk sebagai bahan untuk dibaca. Semoga bisa memberikan manfaat. Saya selalu memberikan informasi bahwa setiap bulan tim saya membuat aneka kelas-kelas untuk investasi dan trading. Kalau Anda mau belajar investasi secara overall, maka Anda bisa ambil namanya adalah asset planning class. Ini lebih kepada bagaimana caranya Anda mengembangkan aset dengan cara yang benar. Sedangkan kalau Anda mau belajar technical trading ataupun disebut dengan trading saham, maka ada namanya trading camp. Trading camp ini kita tentunya akan belajar technical analysis dan yang saya gunakan. Nah, lalu yang selanjutnya adalah Anda bisa mengambil fundamental camp. Fundamental camp ini untuk kelas investasi saham. Bagaimana membeli saham dengan laporan keuangan yang sejalan. Dan hari ini kita sedang berada dalam satu pasar modal yang sedang mengalami babak eliminasi. Kenapa saya sebut babak eliminasi? Banyak berbagai macam problematika saham muncul. Mulai dari manajer investasi yang disuspend dan reksadananya harus dibubarkan. Ada juga kasus dari asuransi dan juga dana pensiun. Ini adalah suatu hal yang menarik untuk kita pelajari dan kita bisa melihat bahwa yang mana cocok untuk kita investasi dan tidak kita investasikan dengan melihat laporan keuangan. So, silakan Anda juga hadir di Fundamental Camp. Ya, kalau misalnya Anda mau mendapatkan jadwalnya, setiap bulan jadwalnya itu ada, silakan Anda hubungi tim saya di 0852 382 6187, atau kalau Anda mau mendapatkan update dari sharing-sharing saya setiap minggu, Anda bisa add WhatsApp saya di 0895 07 08 0789. Semoga bermanfaat untuk sharing saya kali ini. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.